Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Berjumpa kembali dalam pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi kuadrat. Silakan disimak ya. Sebelum kita mulai pembahasan tentang grafik fungsi kuadrat, kita ingat dulu tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C, dengan A, B, C anggota bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Dalam grafik fungsi kuadrat terdapat unsur-unsur yaitu diskriminan yang disimbolkan dengan D. Cara menghitungnya adalah B kuadrat min 4AC. Lalu ada sumbu simetri yaitu X sama dengan min B dibagi 2A. Ada juga nilai ekstrim yaitu Y sama dengan min D dibagi 4A. Dan unsur yang terakhir adalah koordinat titik puncak. Koordinat titik puncak yaitu nilai X dan Y. Jadi koordinat titik puncaknya disimbolkan dengan P adalah min B dibagi 2A, min D dibagi 4A. Selain unsur-unsur, juga terdapat sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat-sifat grafik fungsi kuadrat dapat kita tentukan berdasarkan nilai A. Jika A lebih besar dari 0 atau positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim minimum yang dinotasikan dengan Y min atau titik balik minimum. Dan jika A kurang dari 0 atau negatif, maka grafik akan terbuka ke bawah. Fungsi kuadrat memiliki nilai ekstrim maksimum yang dinotasikan dengan Y max atau titik balik maksimum. Setelah kita bahas tentang unsur-unsur dan sifat-sifat grafik fungsi kuadrat, sekarang kita bahas hubungan antara nilai diskriminan dengan titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, jika D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, grafik akan menyinggung sumbu X di sebuah titik. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak memotong sumbu X dan tidak menyinggung sumbu X. Nah anak-anak, itulah tadi pembahasan tentang unsur, sifat, dan hubungan antara nilai diskriminan dengan titik potong terhadap sumbu X. Di sini bisa kalian lihat bentuk grafik berdasarkan nilai A dan nilai diskriminannya. Jika nilai A lebih besar dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan jika A kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah. Lalu berdasarkan nilai diskriminannya, jika D lebih besar dari 0, maka grafik akan memotong sumbu X di dua titik. Jika D sama dengan 0, grafik akan menyinggung sumbu X di satu titik. Dan jika D kurang dari 0, maka grafik tidak akan memotong atau menyinggung sumbu X. Setelah kalian mengetahui tentang kedudukan grafik terhadap sumbu X, kalian bisa berlatih menggambar grafik fungsi kuadrat. Nah, sebelum kalian menggambar, ada baiknya kalian perhatikan langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadratnya berikut. Yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Nah, jika menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jika menentukan titik potong terhadap sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Langkah selanjutnya, tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Persamaan sumbu simetri di sumbu X kalian hitung dengan cara negatif B dibagi 2A. Lalu koordinat titik puncak atau titik balik kalian tentukan dengan menentukan nilai X dan Y. Nilai X yaitu min B dibagi 2A dan nilai Y adalah negatif D dibagi 4A. Lalu untuk mempermudah membuat sketsa grafiknya, kalian bisa menentukan beberapa titik bantu lainnya.
bisa diambil di sebelah kiri atau di sebelah kanan sumbu simetri. Untuk menguji pemahaman kalian tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat, berikut Ibu berikan satu contoh. Di contohnya, gambarlah grafik fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X min 5. Untuk menggambarnya, kalian perhatikan langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkah yang pertama, tentukan titik potong dengan sumbu X. Titik potong dengan sumbu X, maka nilai Y sama dengan 0. Cara menentukannya bisa dengan menggunakan cara memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, atau menggunakan rumus ABC yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, dari sini kita peroleh titik potongnya di X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan 5. Langkah berikutnya, tentukan titik potong dengan sumbu Y, maka nilai X sama dengan 0. Di sini diperoleh Y sama dengan negatif 5. Langkah selanjutnya, kita tentukan sumbu simetri dan koordinat titik balik. Sumbu simetri kita tentukan dengan X sama dengan negatif B dibagi 2A. Kita peroleh X sama dengan 2. Lalu untuk koordinat titik balik, selain nilai X kita tentukan nilai Y-nya. Nilai Y kita hitung dengan negatif D dibagi 4A. Kita peroleh Y sama dengan negatif 9. Jadi di sini bisa kita simpulkan bahwa sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan koordinat titik baliknya di titik 2, negatif 9. Nah, untuk mempermudah menggambar grafik fungsinya, kita ambil titik bantu. Misal kita ambil untuk X sama dengan 1, diperoleh Y sama dengan negatif 8. Jadi titik bantunya di titik 1, negatif 8. Setelah langkah-langkah menggambar grafik fungsi kuadratnya kita selesaikan, sekarang kita tinggal menggambarnya. Nah, berdasarkan yang telah kita hitung tadi, kita peroleh bahwa titik potong terhadap sumbu X di titik negatif 1 dan 5. Lalu sumbu simetrinya adalah X sama dengan 2 dan titik baliknya di titik 2, negatif 9. Bisa kalian perhatikan grafiknya seperti ini. Baiklah anak-anak, itulah tadi pembahasan kita tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, silahkan kerjakan latihan soal berikut ya. Jika kalian masih menemui kesulitan, silahkan disimak lagi videonya dari awal. Selamat mengerjakan, selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.